Menggongong, menggongong, Gonggong dan apa biarin. Gua mencari orang ini. Bagi yang tahu silakan hubungi gua, bisa di inbox di Twitter gua. Kalau lu mau jagoan. Gua bukan so jago. Tapi gaya lu sebagai orang Tionghoa lu bikin malu, ketengilan lu. Bawa-bawa preman ke sekolahan. Lu one by one sama gua. Kalau lu punya nyali, kalau lu cowok. Gak usah dipisah, gak usah pakai polisi. Yang minta ampun baru lepas. Mau patah belum minta ampun, lanjut. Mau mati belum minta ampun, lanjut. Gak usah pakai polisi. Lu one by one sama gua. Pemilik akun Lexu datangi pengusaha Surabaya yang suruh pelajar menggonggong. Pemilik akun media sosial X Twitter Lexu 13 nampaknya serius melontarkan tantangan duel terhadap Ivan, pengusaha Surabaya yang viral lantaran diduga bertindak arogan pada seorang pelajar. Media sosial tengah digegerkan dengan video yang memperlihatkan seorang pria ngamuk hingga menyuruh pelajar untuk sujud minta maaf sambil menggonggong layaknya seekor anjing. Orang tua anak tersebut hanya bisa pasrah dan membiarkan putranya menuruti kemauan si pria tersebut. Bahkan di lokasi orang tua si korban hampir mengalami kekerasan karena ditantang berduel oleh pengusaha asal Surabaya itu. Kini setelah viral, wajahnya memelas dan membuat klarifikasi serta minta maaf. Tapi warganet khususnya etnis Tionghoa merasa kesal dengan kelakuan Ivan ini. Bikin malu Cindo, ungkap warganet. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah, dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini. Orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu juga berada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Tapi Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua, kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Menurut kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya, atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak dengar ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda, kita takut sama guru kan, tapi sekarang kebalikan, di mana guru takut sama anaknya, karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya? Kalau saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Tapi mungkin saya tidak akan menyuruh anak itu sampai harus bersujud dan juga menggonggong sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. menggongong, menggongong, Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak. Gas lah, sudah disuruh sujud suruh lagi menggonggong. Memang manusia yang satu ini rada sombong. Mentang-mentang banyak backingan di sana sini, biar warga Surabaya saja yang hadapi. Warga Surabaya. menggongong, menggongong. Kalau anak kamu disuruh sujud, lalu disuruh menggonggong di depan orang lain, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Sumpah ini keterlaluan banget, cocok kan, cok. Jadi bapak baju putih ini katanya adalah salah satu pengusaha di Surabaya. Ini kronologi aku dapat dari era.id. Jadi anaknya bapak ini bernama Al. Nah, si Al ini awalnya mau bertanding basket dan melawan salah satunya adalah N. Lalu si Al ini mengejek N. Tapi ternyata hasil pertandingan si N lah yang menang. Kemudian si N pun membalas mengejek timnya Al. Nah, seharusnya kan ini biasa ya ejek-ejekan ya. Tapi si Al itu nggak terima dan lapor kepada ayahnya. Kemudian nih ayahnya yang baju putih nih. Ayahnya datang membawa beberapa preman dan mendatangi N. Ya seperti yang kalian lihat. Kemudian si ayahnya ini menyuruh N untuk sujud dan menggonggong. Ya jelas orang tua atau ayahnya si N pun tidak memperbolehkan N untuk menggonggong. Tapi si bapak baju putih ini malah ngotot dan marah balik kepada orang tua atau ayahnya si N. Ya logika aja lah, orang tua mana sih yang tega
melihat anaknya disuruh sujud dan menggonggong di depan orang lain. Udahlah, kalau kalian di posisi orang tuanya si N, kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Piye komentarnya ngomong Surabaya iki? Diapakno enake wong iki?